tersebut. Nah, ini bisakah Bapak sampaikan kepada pemirsa kami seperti apa nih Pak? Mungkin perlu saya ralat keterangannya Mas Dipta tadi. Iya, ini nggak kawasan Bintaro, ini kawasan Kampung Hutan Ciputat, Tangerang Selatan. Memang berdekatan dengan Bintaro. Karena kesan orang kalau Bintaro itu daerah elit. Ini betul. Kampung. Oh, kampung lah ya. Dan kemudian agak luas saja, seperti yang tadi Anda sampaikan. Saya sudah 10 tahun di Batin. Dulu masih kampung bener sini, namanya juga kampung hutan. Kemudian ya karena perkembangan wilayah ini jadi padat seperti sekarang ini. Pak, ini Bapak bisa tunjukkan Pak ke kita, ini kan ada kolam renang, terus ada kolam ikan. Paling terfavorit dari keluarga Bapak di dalam apa di luar Pak? Ya sama saja sebetulnya, cuman saya kalau menerima tamu agak banyakan di luar, di bagian belakang ini. Ini mungkin aneh, pendopo rumah ini adanya di belakang. Biasanya saya buat terima tamu atau teman biar bebas di belakang sini, karena sini bebas. Yang merokok juga nggak terganggu, yang tidak merokok juga mungkin tidak terganggu karena terbuka. Cuman kalau misalnya kawasan tamunya terbatas dan nggak merokok, ya saya terima di dalam ya Pak. Pak, ini kan Bapak tahun 2010 yang lalu. Bapak kalau saya lihat nuansanya memang back to nature. Nah, Bapak kok bisa, siapa yang menata ruangan di outdoor ini Pak? Ini saya beli dulu tahun 2009 gitu. Sudah ada rumah, ya rumah induk sekarang ini. Cuma di sini Pak ya. Ada rumahnya ini. Kemudian kita rubah sedikit, kita perbaikin lah karena rumah sudah lama. Kemudian bagian belakang, bagian pendopo ini sambil ke belakang sana, dapur dan garasi ya kita tambah. Kemudian karena lahannya masih memungkinkan, tambah ada kolam ikan kecil sini dilihat. Kemudian ada kolam renang, olahraga dan untuk menarik cucu kalau kemari ada tempat bermainnya gitu. Kolam renangnya juga kecil aja gitu kan, 15 kali berapa ya, kali 6 meter mungkin. Jadi sahabat News, kita lihat dulu nih ada kolam renangnya di sudut sana, mohon izin Pak ya. Nah itu di sana tuh luar biasa biru, jadi ingat dengan laut. Nah kalau di sudut sini ini ada ruangan untuk para cucu ya Pak ya. Enggak, ini musola. Yang ini Pak, yang mainan anak-anak ya cucu. Cucu paling besar kelas berapa Pak? Udah kelas 1 SMP. Oh, laki-laki. Perempuan. Oh perempuan. Jadi yang paling kecil? Yang paling kecil kelas 4 SD. 4 SD. Jadi permainan tadi sudah tidak berlaku lagi Pak. Mungkin buat cicit kali Pak. Untuk cucu-cucu dari keponakan. Oh cucu-cucu keponakan Pak ya. Banyak juga yang kecil-kecil masih 2-3 tahun. Oke, Bapak kan lahir di Sumatera Pak. Ya. Ini Pak, maaf nih, saya mungkin kalau bicara masalah sepak terjang Bapak nih dalam dunia perpolitikan bersama Pak Prabowo saat itu, seperti apa sih Pak? Bisa diceritakan Pak kepada kami Pak? Pertama kali Bapak bertemu dengan Pak Prabowo. Kalau ketemu Pak Prabowo sejak awal jadi tentara saya sudah kenal. Jadi beliau itu komandan kompi saya pertama waktu saya dinas di Kopassus. Saya baru lulus dari akademi militer, lulus dari latihan komando, komandan kompi saya, ya beliau itu, tapi tidak lama. Kemudian beliau udah keluar melanglang, saya juga melanglang. Nah, terus ya saya rasa saya paling banyak yang dibesarkan di Kopassus. Tapi saya juga pernah di Kodam, saya juga pernah di Kostra. Nah, intinya pada saat tahun 2019 saya keluar, saya pensiun. Jabatan saya terakhir itu Inspektur Jenderal Angkatan Darat, pensiun. Kemudian sekitar tahun 2014, setelah pensiun itu saya banyak bergaul dengan semua pihak lah. Saya juga punya usaha lebih banyak di Aceh. Nah, waktu ada pilkada di Aceh pada tahun 2016 mungkin. Saya kemudian mendukung salah satu pasangan dan kemudian saya ditarik masuk ke Gerindra pada tahun 2016 14 ya berarti. 14 ya. Ya, berarti pemilu pertama kali itu. Ya, belum pemilu, saya waktu itu pilkada. 2014 2015 saya masuk. Nah, kemudian saya lihat dunia partai politik itu kok nggak seperti
yang saya bayangkan. Sekitar 2000 berapa? 2016 mungkin atau 2016 itu saya keluar dari partai, keluar, dan mungkin saya satu-satunya petinggi partai yang pertama keluar dengan menulis surat. Cuman saya nggak gembar-gemborkan, saya tidak motivasi, tapi saya keluar dan saya mau jadi orang bebas saja. Cuman dalam arti bebas ya, saya juga tidak bisa terus tidak peduli dengan kondisi lingkungan atau kondisi tanah air. Enggak, saya tetap saja sebagai warga negara kan saya boleh juga aktif, tapi di luar partai kan boleh. Kemudian kalau kemarin pada pemilu kemarin 2019 saya relawan pendukung Pak Prabowo. Itu bukan saya orang partai ya. Nah, pada saat itulah kemudian saya merasa dikriminalisasi. Memang dikriminalisasi, dibilang menyelundupkan senjata. Dia bilang nggak ada itu menyelundupkan senjata. Kalau dalam bahasa Indonesia juga namanya menyelundupkan itu kan membawa barang secara ilegal dari luar ke dalam atau dari dalam keluar. Nah itu senjata yang dikirim saya juga nggak tahu. Senjata itu memang saya serahkan kepada seseorang yang dulu mengawal saya di Aceh. Karena senjata itu senjata yang saya rampas dari pihak dulu dari namanya GAM, dan saya tahu itu senjata tua, senjata generasi sebelum M16. Gimana sudah diganti-ganti lah kayak SIM-nya biasa gitu. Dibilang senjata M4. Setahu saya senjata M4 itu adalah senjata M16 generasi keempat. Padahal itu senjata generasi sebelum M16, namanya AR, sebelum M16 namanya AR-15, dan kita tahu itu senjata yang diselundupkan oleh pihak-pihak tertentu masuk ke Aceh. Nah, jika dikaitkan dengan tuduhan yang Bapak alami, Pak, kita kaitkan dengan Pak Kiflan Zen yang mungkin kawan Bapak dekat ya Pak ya? Iya, dan senior satu saya dan dekat saya. Dan beliau juga hampir senasib Pak dengan Bapak alami. Dan proses persidangannya saat ini masih berlangsung dan keputusannya sudah ditetapkan oleh Pak Hakim. Tapi untuk pembelaan beberapa saksi mahkota pun kita masih mengikuti beliau tanggal 12 Juni nantinya Pak. Nah, kita ingin menanyakan ke Bapak, bagaimana Pak menurut Bapak, kan Bapak ini berteman dengan Pak Kiflan, apakah hampir sama dengan kondisi seperti itu? Yang jelas kasusnya katanya sama-sama senjata, tapi enggak sama dan tidak ada hubungannya dengan saya. Tidak ada. Kalau saya itu jadi fitnah oleh pihak tertentu, dan saya sudah buktikan dengan kepada lawyer saya. Nah kasusnya Pak Kiflan Zen, saya ngikutin di sidang beberapa kali sebagai pengunjung, dan saya mendengarkan dari satu saksi pertama, saksi kedua, saksi ketiga, itu rekayasa semua. Pak, termasuk Tajudin ya Pak ya? Tajudin itu salah satu saksi kan? Ya betul. Itu betul. supirnya si Iwan. Oh, oke. Si Iwan kelihatannya yang membuat rekayasa yang nggak jelas, yang kemudian begitu dicecar sama lawyer, saya mau pingsan katanya, minta ditunda katanya. Karena dicecar oleh lawyer. Betul. Karena memang apa yang dijelaskan nggak sama dengan apa yang diketahui. Kalau Tajudin itu hanya supirnya si Iwan. Di situ juga BAP-nya juga ngarang. Karena saya bacanya, menurut si Tajudin memang Pak Kiflan suruh beli senjata. Betul. Ditanya sama lawyer, kapan kau ketemu sama Kiflan Zen? Gak pernah, itu katanya si Iwan katanya. Tapi kalau Bapak sendiri saat Bapak mengalami hal serupa, itu bagaimana Bapak untuk melakukan pembelaan Pak? Lawyer saya yang bergerak semua, termasuk para perwira yang tahu tentang saya yang mengatakan. Karena kemudian saya punya ini kan sekarang dihilangkan, nggak tahu kemana kasus saya. Saya ikutin kemana, hilang. Bahkan senjata yang katanya dituduhkan impor itu udah dimusnahkan. Saya tahu dari pihak tertentu lah, nggak perlu saya sebutkan, sudah dimusnahkan. Karena yang diadili kemudian yang mengirim ke ini
tentara aktif yang mengirim itu senjata ke Jakarta. Saya tahu sudah diadili, sudah divonis, dan senjata itu kemudian sudah dikembalikan dan sudah dimusnahkan gitu. Saya tahu. Berarti udah hilang. Nah, jika melihat seperti itu Pak, apakah politik Indonesia ini sudah, mohon maaf nih Pak, Ya. dalam tanda petik ada intrik-intrik kotor di dalamnya? Oh, sangat kotor. Saya katakan sangat kotor. Saya tidak benci politik, tapi politik itu harus punya landasan moral, kebenaran. Tidak ada itu. Saya kalau istilah saya kepada teman-teman di Indonesia ini yang namanya kejujuran sudah hampir hilang, kalau nggak pun dibilang hilang. Karena berbohong itu boleh. Terus rasa malu, menurut saya di bangsa Indonesia ini, terutama para elit politik, sudah hampir nggak ada. Baik. Rasa malu itu nggak ada, karena berbohong nggak pakai malu-malu lagi. Kan nggak usah saya sebutkan mana yang berbohong sekarang. Banyak sekali berbohong. Kampanye bilang begini nggak dikerjakan, itu berbohong. Harusnya nggak boleh. Intinya saya bilang politik itu bukan jelek kalau berpedoman kepada moralitas yang ada. Ya, apakah pegangan moralitas kita itu adalah Pancasila itu? Ya, kan nggak ada. Nipu, bohong. Baik, Pak. Ini kalau kita ingin mengetahui juga Pak nih Pak, apakah sosok seorang Bapak Sugeng Waras ini kan ini adik kelas apa? Senior saya. Senior. Saya. Oh, baik. Pantasnya dipanggil adik ya. Nah, Dik. Dia selalu panggil saya Dik ya. Memang dia senior saya. Baik Pak. Nah ini yang jadi pertanyaan kami Pak. Sosok Pak Sugeng Waras itu seperti apa sih Pak? Selama Bapak bersama. Di mata saya seorang idealis. Dan idealis yang berwawasan ya. Akan ada orang idealis gak punya wawasan. Dia tuh wawasannya, itu bekas dosen kok. Walaupun pangkatnya cuma pensiun kolonel, itu kan cuma garis tangan. Siap. Kan cuma garis tangan. Tapi dia bekas dosen di Sesko TNI atau di Seskoan. Dan saya juga kan lama lah nggak ketemu setelah mulai aktif di politik. Saya lihat ini Mas Sugeng ini orangnya berani, jujur, idealis, dan apa yang diomongin itu menurut saya benar, karena memang kondisinya di Indonesia saat ini politiknya nggak punya landasan moral yang jelas. Kalau menurut Bapak landasan moral itu seperti apa sih Pak? Ya kejujuran. Ya, kejujuran. Nomor satu itu adalah kejujuran. Baik. Menurut saya itu kejujuran itu adalah menjadi landasan semua kebaikan di dunia ini. Orang kalau sudah nggak ada jujur, udah jangan berharap. Nah, saya ingin tanya nih Pak. Tadi Bapak sempat menyinggung tentang politik ya Pak ya. Tapi kan Bapak juga selaku mantan TNI dan memiliki pandangan politik. Nah, bagaimana Pak kondisi peta perpolitikan kita saat ini selain tadi yang Bapak sampaikan kepada kami, khususnya untuk bangsa dan negara ini Pak? Maksudnya peta itu yang susah. Jawabnya apa itu? Peta itu jadi gini, strategi Pak. Strategi itu yang kayak gimana? Bapak orang berpolitik itu memang untuk mendapat orang berpolitik itu kan untuk mendapatkan kekuasaan. Dengan kekuasaan itu diharapkan dia bisa berperan untuk membangun bangsa ini kan. Tentunya ada rambu-rambunya gitu kan. Ada rambu-rambunya. Dimana kalau dia memenangkan dalam satu pemilu, dia harus sadar bahwa itu sebetulnya amanah atau kepercayaan dari yang memilih dia. Yang memilih dia, tujuannya kalau aku pilih orang ini, dia yakin bisa bangun bangsa dengan baik, dengan landasan yang sudah ada. Oh, kita punya landasan hukum sudah banyak. Dan dengan demikian kalau negara dari baik, aku juga ikut baik sebagai rakyat. Tapi kan sekarang enggak, setelah dipilih, suka-sukanya jalan. Orang memberikan masukan, kritik, ditangkap, mau makar. Ya contohnya Ruslan Buton. Tapi juga tidak jujur. Yang ditangkap cuma Ruslan Buton. Yang lain juga menyuarakan tuh banyak tokoh masyarakat mengatakan pemerintahan juga benar. Pemerintahan ini juga harus diganti. Presiden harus turun.
Nah itu kan wacana karena dia udah nggak percaya lagi sama presiden, udah nggak percaya sama pemerintah. Dia kan. Tapi kemudian dianggap karena ketakutan langsung ditangkap saja dia. Ini ada teman saya yang katanya bikin bom, nggak tahu bikin bom apa gitu, pernah kumpul di rumah saya. Tahu nggak? Itu yang 17 orang pengadilan Tangerang. Begitu sampai pengadilan, semua menarik BAP. 17 orang menarik BAP. Nah ini fakta kan? Akibatnya, penyebabnya maksud kami? Penyebabnya karena dia waktu di BAP atau disidik oleh aparat penyidik, ya dalam hal ini mungkin ya polisi dengan jaksa, dia ditekan dan dia ngomong saya disiksa. Nah kalau kayak gitu gimana keadilan bisa didapat? Yang jelas kemarin di sidang ke-17 orang yang dituduh atau yang didakwa mau makar itu mencabut BAP-nya. Alasannya ya karena waktu dia di BAP saya diteror, saya ditekan, saya disiksa. Itu omongan dia, fakta. Nah kalau udah kayak gitu gimana kebenaranmu didapat? Oke, ini ada satu pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Mungkin Bapak bisa jabarkan kepada kami Pak. Menurut Bapak nih Pak, pandangan masa depan Republik Indonesia ini menurut kacamata Bapak, selain sebagai mantan TNI, ini kan Bapak sebagai senior nih Pak ya, dengan beberapa pengalaman Bapak di beberapa dekade. Terus saya ingin minta tanggapan dari Bapak sebagai masyarakat biasa, khususnya nanti saat ini, seperti apa sih Pak? Kalau yang saya amati, pemerintahan sekarang ini sudah membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara karena sudah tidak demokratis, cuman omongannya saja demokratis, sudah jauh dari cara hidup berdemokrasi. Karena apa saya katakan begitu? Lah nangkap orang seenaknya saja, orang bersuara pun kemudian dituduh macam-macam. Yang lebih parah lagi, menurut saya juga baru tahu era sekarang ini, masa ada pemerintah memelihara buzzer? Di mana ada? Dibayar lagi buzzer ini, dan buzzer ini ngomong intinya memuji-muji kondisi saat ini dan membusukkan lawan politiknya. Di mana ada kayak gitu? Jadi ini Bapak mengkritisi ya Pak ya, kondisi saat ini. Di mana ada pemerintah kok memelihara buzzer dan membayar lagi yang tugasnya, dan kita punya rekaman, dia punya pembina, intinya puji-puji pemerintah, puji-puji orang dan hantem lawan politiknya. Salah atau nggak salah? Baik. Nah ini bukan demokrasi. Pak, kita boleh ngobrol sambil santai Pak? Nah, Sambil ngobrol sama jalan Pak? ya boleh. Oke, Boleh. silakan Pak. Baik sahabat News, ini masih bersama saya, juga ada Mas Sugeng. Gang, ayo kan? Ikut-ikut. Standby. Nih Pak, ini kan Bapak, keseharian Bapak nih selama di rumah nih Pak. Ya. Kan COVID-19 nih Pak. Ya. Ini Bapak ngapain aja Pak kegiatannya Pak? Saya ada kegiatan, ada kegiatan, saya ada pekerjaan di satu perusahaan, di satu perusahaan nasional gitu. Di Masih aktif ya Pak ya? masih di Sumatera, di Aceh terutama. Di Aceh. Saya ada kerjaan, kemudian di Sulawesi juga ada. Waduh, jam terbang Bapak. Tapi bidangnya hampir sama, yaitu pengolahan getah pinus. Oh gitu. Untuk diolah menjadi terpentin dan gondorukem. Oh. Nah, areal penyadapan kita tuh di daerah Aceh itu, di Kabupaten Gayo Luas, Kabupaten Aceh Tengah, dan dari Kabupaten Banda Meriah. Kita sadap, kita olah. Ada pabriknya di Gayo Luas. Itu produksinya berapa banyak Pak? Waduh, saya nggak hafal bisa, juga. Bapak. Tapi yang jelas kita pasarkan ke luar negeri juga. Baik. Jadi sahabat Kemudian News, itu juga hal yang sama, kita punya juga pabrik itu di daerah Polewali, Poliwan Mandar. Mamasa sana, Aceh Tengah, dan penyadapannya juga di daerah sana, ada daerah Sulawesi Selatan, di daerah namanya daerah ini di Sulawesi Selatan lupa saya itu. Kemudian di daerah Sulawesi Tengah di Mamasa, di daerah Toraja kita ada ini juga. Jadi intinya di penyadapan getah pinus dan di pengolahannya, Baik. ada pabriknya.
Baik sahabat News, kita ngobrol-ngobrol Pak. Saya penasaran nih sama Bapak nih, luas bangunan Bapak ini kan 1.800. Selain yang tadi saya tunjukin ke pemirsa, kita kan ada kolam renang, ada burung-burung. Apa ini jenisnya nih Pak? Ada ikan gitu kan. Ini burung apa Pak? Beo ya? Burung parkit. Oh parkit. Ini boleh ngobrol sambil jalan ya Pak ya? Iya, iya. Saya penasaran nih, 1.800 ini garasi. Itu dapur, itu garasi, di sana tempat ya anak-anak yang ikut sama. Ini atas juga ada ya Pak ya? Gimana? Di atas juga ada ya? Kamar 2 itu untuk anak-anak yang ikut lah. Oh gitu. Yang ikut dengan saya di sini gitu. Siap. Jadi Bapak membagi waktu dengan keluarga dan aktivitas sehari-hari bagaimana? Saya ke kantor tuh jam 9, jam 10. Pagi bangun tidur saya sempat olahraga, cengkerama, ngobrol-ngobrol sama istri, sama anak. Ada mobil? Hah? Ada mobil? Oh iya, ini supir ya. Oh, oke. Mungkin istri nggak tahu udah pulang atau enggak. Oh ini istri? Bukan tahu, tapi Apa mungkin putra Bapak? gimana? Anak Bapak mungkin? Bukan driver. Oh, driver. Ini Bapak pertama kali memang tertarik dengan bangunan rumah klasik seperti ini atau bagaimana? Ya saya juga dulu memang sejak kecil saya di kampung, Iya. Sumatera sana. Biasa punya rumah, punya halaman. Ya pikir saya kalau tua juga cari rumah yang relatif punya halaman lah. Migrasi, kalau dulu namanya ikut kuli kontrak ke Sumatera. Baik. Bapak saya itu asalnya dari Purwodadi, Gerobokan, Semarang. Kemudian ikut Kalau itu yang namanya asli kuli kontrak di Sumatera tahun 34. 1934. Bujangan, ketemu ibu saya, orang Aceh. Oh ya, ketemu ibu saya. Jadi bapak saya itu asli dari Purwodadi. Ibu saya itu asli dari Takengon, Aceh Tengah, orang Gayo. Oh, tapi Bapak masih fasih pakai bahasa Aceh? Aceh ya juga sepotong-sepotong. Jawa juga saya ngerti, tapi juga Nggak bisa. mengeluarkannya kaku. Tapi Pak, kalau bahasa selamat pagi kepada pemirsa kita, bahasa Acehnya apa sih Pak? Boleh tahu Pak? Udah ada lupa saya. Karena itu bukan bahasa Aceh, bahasa Gayo. Oh, bahasa Gayo. Gayo itu beda sendiri lagi dengan Aceh. Oh, baik. Kalau bahasa Gayo ini selamat pagi apa Pak? Lupa juga. Loh? Susah ya Bapak. Orang Jawanya saya tahu karena Eh. karena gini, bapak saya kawin sama ibu saya orang Aceh, tapi tinggalnya dalam komunitas orang Jawa yang ada di Aceh. Baik. Lebih tepatnya itu di Cotgire, Aceh Utara. Cotgire. Dulu di situ kebun tebu dan pabrik gula, tapi sekarang jadinya kebun sawit dan pabrik kelapa sawit. Nah, Baik. komunitas itu orang Jawa, jadi bahasa Jawa, tapi Jawa Sumatera yang sudah kebanyakan ngoko gitu kan. Jadi orang bilang sugeng enjing, itu lucu dia bilang. Sugeng enjing. Jadi lingkungan saya itu lingkungan Jawa, walaupun tinggalnya di Sumatera, ya, di Aceh dan di Medan. Tapi Pak, Bapak selama COVID berarti ada di rumah ya Pak? Di rumah, ya di rumah. Kadang-kadang ke kantor juga. Kok kantor masih tetap? Masih ke kantor saya di daerah Pluit. Oh, Pluit. Nah, Pluit. Jadi Ada di Ruko gitu. Oh. Jadi itu oke. dari yang kantor pusat dari tempat usaha yang ada di Aceh dengan ada di Sulawesi Tengah itu. Tengah. Oke. Pak, ini kita boleh lihat Pak. Ini kan ada bangunan. Ini tempat favorit juga. Ya, ini tempat duduk-duduknya kalau ada tamu, ada driver segala macam nongkrong dari sini. Kalau ada siapa saya mau duduk di sini, duduk aja. Siap. Ini Tempatnya banyak terbuka karena saya tahu orang Indonesia ini masih banyak yang suka ngerokok. Saya tidak merokok. betul Pak. Harus dijaga Pak. Jangan merokok Pak. Saya nggak merokok. Tapi tamu kan banyak orang. Kalau dibawa ke dalam, aduh nggak bisa ngerokok ya. Wah. Jadi di luar ini. Iya. Jadi ini sahabat, ini luas. Area di luar ini berapa Pak? Mau keseluruhannya 1.800. 1.800. Jadi ini untuk bangunan total Bangunan paling ada 500 meter. 500 meter. ya? 500-an meter. Jadi ada berapa ruangan kamar Pak? Ada Dari 4 kamar cuma. 4 kamar. Di bawah 2, di atas 2. Cuma di atas nggak pernah ditempati Tempatin. kecuali ada tamu. Kecuali ada tamu. Siap. Jadi kenapa sih Pak? Mohon maaf saya masih penasaran sama Bapak. Bapak kan milih pohon. Iya. Kenapa Bapak lebih tertarik ke suasana desa Pak? Kampung gitu Pak. Ya segar. Segar. Iya segar, udara segar. Saya masih punya rumah yang lebih luas. Di mana? Lahannya itu di kaki Gunung Salak di daerah. Kapan Pak kita bisa ngobrol? Boleh sama- kapan aja. Ayo, Pak. Masih di Kabupaten Bogor. Di sana luasnya ada hampir 2 hektar. Gang. Oh dia paling
Tuh diajak sama bapak tuh ke kaki Gunung Salak. Sana di Cijeruk, kecamatan di Cijeruk. Cijeruk ya. Berarti dari Ciawi ya Pak ya? Kalau dari Ciawi ke arah Sukabumi, sana ada daerah Cigombong, keluar menuju ke kanan menuju ke arah Gunung Salak. Nah, sana disebutnya Cijeruk gitu. Udah gampang udah nyari di situ. Tidak jauh dari Gunung Salak berarti. Di kakinya Gunung Salak, di kakinya Gunung Salak. Itu kalau saya ini ngadem. Nah, oh, oke. Berarti bapak kangen dengan suasana desa, ada suara ayam berkokok, Ada air, ada air, ikan. Di sana juga ada ikan, Oh. ada kambing gitu. Oh gitu. Pokoknya suasana kampung lah. Kapan nih, Gan? Kita ke sana, Gan? Tunggu waktu. Kalau mau nginep sana, ada yang jaga lah. Siap Pak. Tapi minta izin dulu sama bapak. Betul. Gak mungkin dong. Langsung ke sana kamu. Gak mungkin dong. Kan ada nomor HP saya kan. Iya siap. Pak, ini kita ngobrol di situ Pak, di bawah pohon Pak. Saya menjadi menarik ini Pak, suasananya. Back to nature, kembali ke alam. Ini bapak usia berapa Pak hari ini Pak? Hari ini hampir 67. 67 hampir Jadi 70. 10 bulan. 66 Ya, bulan. 67 kurang 2 bulan. Karena saya lahir bulan Agustus. Sekarang udah bulan Juni kan. Iya betul. Berarti Insya Allah. bapak Leo ya Pak ya? Hah? Leo. Leo. Oh. Zodiaknya Leo. Ya. Pak, ini saya mau nanya nih. Ini kan ada bangku-bangku. Ini siapa yang memilih pertama kali Pak? Ini Ingat nggak Pak? saya bekas komandan grup di Serang, grup 1 Kopassus di Serang. Nah, kemudian di salah satu daerah di dalam ya dekat Rangkas Bitung, di sana banyak pengolahan ini batu-batu fosil. Batu-batu fosil. Ini kata mereka adalah kayu yang membatu. Kayu yang membatu. Kayu yang membatu. Jadi tidak dipahat. Tidak, ini nggak dipotong. Ini kayu yang membatu, dipotong sama dia, buat bangku. Ya udah berat ini. Silakan digoyang. Ini nggak tergoyang ini. Oke. Apalagi Ini ibu yang memilih atau bapak? Memang. ya sama-sama lah kita jalan ke situ. Oh, ini kok bagus buat bangku di taman, bawa kemari. Pak, suka duka Pak. Bapak sebagai TNI bersama ibu tercinta, istri. Sosok seorang ibu seperti apa sih Pak? Nanyanya sama si ibu lah. Enggak dong, bapak kan pastinya sebagai suami kan selalu ditemani. Sebagai suami ya dibutuhkan istri yang setia, yang bisa dampingi kita dalam suka dan duka, dan juga bisa mendidik, menyiapkan anak untuk masa depannya. Baik Bapak. Oke, jadi sahabat News Radio itu seperti itu. Hampir sama dengan Pak Sugeng Waras, tapi beliau karena 2 tahun yang lalu beliau kehilangan sosok Ya, seorang saya tahu. istri. Mbak itu udah mendahului gitu. Nah Pak, mungkin Bapak mau memberikan kata-kata bijak atau kalimat bijak Pak bagi kita semua Pak, bangsa Indonesia yang lagi sakit atau mungkin lagi kurang sehat ini Pak, kadang ada COVID Pak 19. Pesan saya kepada semua saudara-saudara lah, kita sebagai manusia dan sebagai warga negara harus berani berkata jujur ya jujur, benar ya benar, salah ya salah. Jangan salah dibilang benar karena ada kepentingan, atau benar dibilang, atau salah dibilang benar karena ada kepentingan. Sekali lagi saya ngomongnya, kita harus berani berkata jujur. Salah bilang salah, benar bilang benar. Baik. Benar bilang benar. Jadi jangan dibalik-balik hanya karena ada kepentingan. Jadi munafik. Dan sekarang ini penyakit itu sangat banyak terjadi dalam kehidupan nyata di bangsa kita. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Sahabat News Radio, terima kasih. Ini, halo, bos, kita pamitan dulu ke pemirsa kita. Ini saya Dipta Wirawan, Sugeng sebagai fotografer. Ini ada Bapak Jenderal kita, luar biasa menyempatkan waktu kita untuk bersama dan bertiga di sini. Waktunya singkat, tapi semoga apa yang disampaikan oleh Pak Sunarko, Pak Maijen ini bisa menjadi apa ya? Ayo, menurut lo gimana nih? Motivasi yaitu satu poin yaitu jujur. Nah, ini yang saya pastikan. Ya, jujur. Jujur ya Pak ya. Udah kehilangan kita rasa jujur kondisi saat ini. Berbohong itu udah jadi
kebiasaan. Kebiasaan. Tidak pakai malu-malu. Tidak pakai malu-malu. Udah. Siap. Udah hampir kehilangan kita rasa malu gitu. Baik. Oke guys, terima kasih semua. Nanti kita akan berkunjung ke tempat peristirahatan Bapak Sunarko. Ini spesial, kalau kemarin kita wawancara dengan Pak Sugeng Waras, kita di Cilengsi ya. Cilengsi. Di rumah anaknya, dan kita sempat ke Bandung, kita mampir dan ngobrol juga lagi sama beliau secara santai, dan mungkin kita on the spot. Dan terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kirimkan kritik dan saran, Anda bisa langsung klik di WA kami di 081284679577. Tokoh siapa yang akan kita datangi? Tunggu saja. Saya Dipta Wiran Sugeng. Kita selalu duo maut. Harus. Ayo kita minum dulu. Oke, kita minum dulu ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.